Pernahkah engkau merasakan sebuah keadaan di mana pikiranmu terus-menerus kembali pada satu sosok yang sama? Seseorang yang bahkan ketika engkau mencoba mengalihkan perhatian, tetap hadir dalam bayangan benakmu. Saat engkau sibuk bekerja, ia melintas tanpa diundang. Saat engkau beristirahat, tiba-tiba kenangannya muncul begitu saja. Bahkan dalam momen perenungan mendalam, ketika engkau tengah mendekatkan diri kepada Allah, bayangan tentang orang itu masih melekat kuat. Mungkin engkau bertanya-tanya, mengapa hal ini terjadi? Apakah ini hanya permainan pikiran semata, ataukah ada makna spiritual yang lebih dalam di balik semua ini? Dalam ajaran Islam, tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Setiap lintasan hati, setiap getaran perasaan, dan setiap bayangan yang hadir di dalam pikiran, semuanya mengandung hikmah. Bisa jadi Allah sedang ingin mengingatkan kita akan sesuatu, atau bahkan sedang menguji sejauh mana hati kita terikat pada dunia, termasuk pada seseorang yang mungkin bukan milik kita. Pikiran yang terus berulang bukan sekedar kebetulan, melainkan jendela untuk memahami kondisi hati yang sebenarnya. Ketika seseorang hadir begitu kuat dalam benakmu, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa itu cinta sejati. Karena dalam Islam, segala sesuatu yang datang dalam hati bisa menjadi dua hal, tanda dari Allah atau ujian dari Allah. Kedua-duanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menumbuhkan kesadaran dan memperkuat iman. Namun, bagaimana cara membedakannya? Salah satu caranya adalah dengan melihat efek yang muncul dari pikiran tersebut. Jika kehadiran orang itu dalam pikiran membuatmu lebih dekat kepada Allah, membuatmu ingin berdoa untuknya, ingin memperbaiki diri dan menjaga hatimu agar tetap bersih, maka kemungkinan besar itu adalah tanda yang membawa kebaikan. Namun jika sebaliknya, jika pikiran itu menimbulkan kegelisahan, membuatmu lalai dalam ibadah, atau bahkan memunculkan keinginan yang tidak sesuai dengan syariat, maka bisa jadi itu adalah ujian. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, "Dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan." Ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, baik yang kita anggap menyenangkan atau yang menyulitkan, semuanya adalah bentuk ujian. Maka ketika pikiran tentang seseorang terus hadir, bukan berarti engkau harus menolaknya secara paksa, melainkan harus menanganinya dengan kesadaran iman, karena dalam setiap ujian ada pelajaran yang menunggu untuk dipahami. Cinta, keterikatan, dan rasa rindu adalah bagian alami dari fitrah manusia. Allah menciptakan hati agar mampu merasakan kasih sayang, mengasihi, dan dikasihi. Namun ketika perasaan itu menjadi terlalu kuat hingga membuat hati tidak tenang, kita perlu berhati-hati. Ada garis halus antara cinta yang membawa keberkahan dan cinta yang menjadi belenggu jiwa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ruh-ruh itu seperti pasukan yang dikerahkan, yang saling mengenali akan bersatu dalam harmoni, dan yang tidak mengenali akan berseberangan." Hadis ini menunjukkan bahwa ada makna spiritual dalam setiap pertemuan antara manusia. Terkadang ketika seseorang terus hadir dalam pikiran, bisa jadi karena ruhmu dan ruhnya pernah memiliki keterhubungan yang suci, entah dalam bentuk kasih, doa, atau kebaikan yang pernah dilakukan. Namun bukan berarti keterhubungan itu selalu berarti jodoh. Allah bisa mempertemukan dua jiwa bukan untuk menyatukan mereka dalam ikatan cinta duniawi, tetapi agar keduanya saling belajar, saling mengingatkan, dan saling memperbaiki diri. Maka ketika engkau terus memikirkan seseorang, jangan biarkan hatimu langsung menafsirkan dengan hawa nafsu. Bawalah perasaan itu kepada Allah dan biarkan Dia yang menuntun arah cinta itu. Karena cinta yang tidak dipandu oleh iman hanya akan menjadi candu, tetapi cinta yang diarahkan kepada Allah akan menjadi sumber ketenangan yang abadi. Ketika seseorang terus hadir dalam pikiranmu, seringkali hati mulai bimbang antara ingin melupakan atau justru semakin terikat. Dalam situasi seperti ini, penting untuk menyadari bahwa pikiran dan hati memiliki hubungan yang sangat erat. Pikiran dapat menghidupkan kembali perasaan yang sudah lama terpendam, sementara hati dapat memperkuat bayangan yang muncul dalam benak. Dalam Islam, setiap lintasan hati disebut dengan khotir, dan tidak semua khotir datang dari Allah. Ada yang datang dari malaikat sebagai ilham kebaikan, ada yang datang dari nafsu yang mendorong keinginan duniawi,
Dan ada pula yang berasal dari syaitan yang menimbulkan was-was serta kegelisahan. Maka ketika seseorang hadir dalam pikiranmu secara terus-menerus, tugas utamamu bukan menolak atau melarikan diri dari pikiran itu, tetapi menyaring sumbernya. Tanyakan pada dirimu dengan jujur, apakah pikiran ini membawa ketenangan atau malah menambah gelisah? Jika ia membuatmu lebih ingat kepada Allah, lebih berempati, dan lebih sabar, maka bisa jadi itu adalah ilham yang baik. Namun, jika pikiran itu justru membuatmu lalai, memupuk angan-angan yang tidak realistis, dan menimbulkan rasa sedih tanpa arah, maka itu perlu dikendalikan. Disinilah doa menjadi benteng paling kuat. Mohonlah kepada Allah agar hati tetap terjaga, sebab hanya Dia yang mampu membolak-balikan hati manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika." Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dengan doa ini hati akan terarah dan pikiran yang datang akan memiliki makna yang lebih suci. Penting untuk dipahami bahwa tidak semua perasaan yang kuat terhadap seseorang berarti takdir yang harus diperjuangkan. Dalam banyak kasus, Allah menghadirkan seseorang ke dalam kehidupan kita bukan untuk menjadi pasangan, tetapi untuk menjadi pelajaran. Ia mungkin hadir untuk mengajarkan kesabaran, menguji keikhlasan, atau membuka mata kita terhadap sisi hati yang belum sembuh. Banyak orang beranggapan bahwa ketika seseorang terus hadir dalam pikiran, itu adalah pertanda bahwa Allah sedang mempersiapkan jalan agar keduanya bersatu. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Allah bisa saja mengizinkan seseorang hadir dalam pikiran kita agar kita belajar melepaskan, bukan menggenggam. Karena melepaskan dengan ikhlas adalah tanda cinta yang paling tinggi. Cinta yang tidak bergantung pada kepemilikan, melainkan pada ketulusan hati. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 216, bahwa boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini adalah kunci untuk memahami misteri hati. Seringkali apa yang kita rasa kuat bukan berarti harus dimiliki, tetapi cukup disyukuri sebagai bagian dari perjalanan menuju kedewasaan spiritual. Maka ketika engkau terus memikirkan seseorang, jangan buru-buru menilai itu sebagai jodoh. Tetapi tanyakan, apa yang ingin Allah ajarkan kepadaku melalui perasaan ini? Dengan begitu, setiap pikiran menjadi bagian dari ibadah, bukan sekedar gangguan emosional. Ada kalanya seseorang terus muncul dalam pikiranmu karena ada urusan yang belum selesai, baik dalam bentuk perasaan, tanggung jawab, maupun doa yang belum ditunaikan. Terkadang Allah menanamkan ingatan itu agar engkau tidak lupa untuk memaafkan atau bahkan untuk meminta maaf. Hati yang masih menyimpan luka cenderung menarik kenangan lama tanpa disadari. Karena itu, salah satu cara untuk menghapus bayangan seseorang dari pikiran adalah dengan memaafkan sepenuhnya. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi membebaskan diri dari beban masa lalu. Dalam Islam, memaafkan adalah salah satu tanda kekuatan hati. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 40, balasan terhadap kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Ayat ini mengandung makna mendalam, bahwa ketika kita memaafkan, kita menyerahkan urusan hati sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Jadi, jika seseorang terus hadir dalam pikiranmu, coba renungkan, apakah masih ada luka, dendam, atau kekecewaan yang belum tuntas? Jika iya, mungkin inilah saatnya untuk menyembuhkannya. Ucapkan doa dengan lembut. Ya Allah, aku maafkan dia, dan aku mohon Engkau ampuni kami berdua. Dengan doa seperti itu, hati akan mulai tenang, dan perlahan-lahan bayangan tentang orang itu tidak lagi mengganggu, melainkan menjadi pengingat akan pentingnya keikhlasan.
Dalam perjalanan spiritual, salah satu tanda kedewasaan iman adalah kemampuan mengendalikan pikiran dan mengarahkan hati. Pikiran yang tidak terjaga bisa menjadi sumber kelemahan, sementara pikiran yang terarah bisa menjadi jalan menuju kedekatan dengan Allah. Ketika seseorang hadir dalam benakmu, engkau memiliki dua pilihan: membiarkan pikiran itu berlarut-larut hingga menimbulkan keinginan yang tidak perlu, atau menjadikannya sarana untuk berdoa. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa doa untuk orang lain secara diam-diam akan dikabulkan. Bahkan malaikat akan mendoakan hal yang sama untukmu. Maka, setiap kali seseorang muncul dalam pikiranmu, jadikan itu sebagai kesempatan untuk berbuat baik melalui doa. Katakan dalam hati, "Ya Allah, berikanlah kebaikan kepadanya. Jauhkan dia dari kesulitan, dan bimbinglah kami berdua menuju jalan yang benar." Dengan demikian, pikiran yang awalnya terasa mengganggu akan berubah menjadi ibadah. Hati yang tadinya resah akan terasa damai karena setiap lintasan kini memiliki makna suci. Inilah salah satu rahasia dalam Islam. Apapun yang kita alami bisa menjadi ibadah jika diniatkan karena Allah. Bahkan memikirkan seseorang pun bisa menjadi bentuk amal jika disertai niat yang tulus untuk kebaikan. Oleh karena itu, latihlah dirimu untuk selalu mengubah pikiran menjadi doa, bukan keluhan. Karena disitulah letak kebijaksanaan hati yang sejati. Hati yang terus memikirkan seseorang bisa menjadi pertanda bahwa Allah sedang ingin menumbuhkan kesadaran yang lebih dalam di dalam dirimu. Ia mungkin ingin mengingatkan bahwa ada ruang di hatimu yang belum sepenuhnya dipenuhi dengan cinta kepadanya. Manusia seringkali memberi tempat terlalu besar untuk makhluk hingga lupa bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Maka ketika engkau merasa gelisah karena terus memikirkan seseorang, itu bisa menjadi panggilan agar engkau kembali kepada zikir. Bukan berarti engkau harus menghapus ingatan itu sepenuhnya, tetapi arahkanlah kepada makna yang lebih tinggi. Jadikan kerinduan sebagai sarana untuk lebih mengenal cinta yang hakiki, yaitu cinta kepada Allah. Setiap kali pikiran itu datang, ucapkan subhanallah, alhamdulillah, atau la ilaha illallah. Biarkan dzikir menenangkan batinmu dan menggantikan kerinduan yang tak menentu dengan ketenangan iman. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukanlah ketika engkau tidak pernah memikirkan seseorang, melainkan ketika setiap pikiran tentang seseorang mengingatkanmu kepada Allah. Inilah bentuk tertinggi dari kesucian hati. Pikiran yang dulu menjadi beban, kini berubah menjadi jembatan menuju kedekatan spiritual. Dan saat itu terjadi, engkau akan menyadari bahwa semua yang terjadi, termasuk hadirnya seseorang dalam pikiranmu, tidak lain adalah bagian dari kasih sayang Allah yang ingin menuntunmu menuju keikhlasan yang sesungguhnya. Dalam perjalanan hati, kita akan selalu dihadapkan pada momen di mana perasaan dan iman diuji secara bersamaan. Ada kalanya hati kita begitu lembut hingga mudah tersentuh oleh kenangan seseorang. Dan ada kalanya hati menjadi begitu kuat hingga mampu menolak segala godaan pikiran yang datang. Namun keseimbangan antara keduanya adalah kunci untuk menemukan ketenangan sejati. Islam mengajarkan bahwa hati adalah sumber dari segala tindakan manusia. Jika hati bersih, maka seluruh perilaku juga akan bersih. Dan jika hati keruh, maka seluruh kehidupan akan terasa berat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis ini mengingatkan bahwa setiap pikiran termasuk tentang seseorang yang terus hadir dalam benakmu adalah cerminan dari kondisi hatimu saat ini. Maka, jangan tergesa menilai bahwa pikiran itu salah atau benar. Tetapi lihatlah terlebih dahulu bagaimana keadaan hatimu. Apakah ia sedang tenang dan dipenuhi iman, atau justru sedang gelisah dan dipenuhi keinginan duniawi? Jika hatimu sedang jauh dari Allah, maka pikiran tentang seseorang bisa menjadi jalan untuk kembali menyekat. Namun, jika hatimu sudah dekat dengan Allah, maka pikiran itu akan menguatkanmu untuk semakin berserah. Dengan memahami hal ini,
engkau akan menyadari bahwa setiap lintasan hati sebenarnya adalah pesan lembut dari Allah, agar engkau terus memperbaiki dan menjaga kebersihan jiwamu dari segala bentuk keterikatan yang berlebihan. Terkadang seseorang hadir dalam hidup kita bukan untuk tinggal selamanya, melainkan untuk mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dipelajari melalui kata-kata. Ada pelajaran yang datang melalui kehilangan, dan ada hikmah yang lahir dari rasa rindu. Allah tidak pernah menghadirkan seseorang tanpa tujuan. Bisa jadi kehadirannya adalah jawaban atas doa yang pernah engkau panjatkan dahulu, atau mungkin ia adalah ujian yang dikirim untuk mengukur seberapa dalam keikhlasanmu. Ketika engkau terus memikirkan seseorang, jangan langsung menyalahkan diri sendiri, tetapi jadikan itu cermin untuk melihat bagian mana dari hatimu yang masih perlu diperbaiki. Apakah engkau terlalu berharap kepada makhluk hingga lupa kepada pencipta? Ataukah engkau sedang diuji dengan cinta agar belajar mencintai tanpa menguasai? Dalam banyak kisah para ulama dan salafus sholih, mereka tidak pernah memusuhi perasaan, tetapi mereka selalu menempatkannya di tempat yang benar. Mereka menjadikan cinta sebagai jembatan menuju Allah, bukan penghalang. Itulah sebabnya ketika seseorang terus hadir dalam pikiranmu, jangan larikan diri, tetapi gunakan kesempatan itu untuk memperdalam makna cinta sejati. Cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan tentang mendoakan dan mengikhlaskan. Ketika engkau mencintai seseorang karena Allah, maka bahkan dalam jarak, doa menjadi pengikat yang lebih kuat daripada kehadiran fisik. Sebab cinta yang bersumber dari keimanan tidak pernah hilang. Ia hanya berubah bentuk menjadi doa yang terus naik ke langit, menembus segala jarak dan waktu. Seringkali seseorang yang terus hadir dalam pikiran adalah refleksi dari kebutuhan jiwa yang belum terpenuhi. Mungkin engkau merasa membutuhkan dukungan, kasih sayang, atau pemahaman yang mendalam, dan sosok itu menjadi simbol dari kebutuhan tersebut. Namun perlu disadari bahwa tidak ada manusia yang mampu sepenuhnya mengisi kekosongan hati, kecuali Allah. Ketika kita menaruh harapan terlalu tinggi kepada seseorang, maka kekecewaan akan menjadi bayang-bayang yang sulit dihindari. Oleh karena itu dalam Islam kita diajarkan untuk menambatkan hati hanya kepada Allah. Sebab segala sesuatu selain Dia bersifat fana dan sementara. Jika engkau merasa terus memikirkan seseorang hingga hatimu resah, coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku sedang mencari cinta manusia atau aku sedang haus akan kedekatan dengan Tuhanku? Ketika seseorang hadir dalam pikiran, jadikan itu sinyal untuk memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Perbanyaklah zikir, tilawah, dan doa agar hatimu kembali tenang. Karena semakin engkau dekat dengan Allah, semakin engkau memahami bahwa cinta sejati tidak akan membuatmu gelisah, melainkan mendamaikan. Dalam setiap detik ingatan itu datang, sebutlah nama Allah karena dengan begitu engkau mengubah perasaan menjadi ibadah. Ingatlah bahwa hati yang selalu mengingat Allah tidak akan pernah kosong, dan pikiran yang diarahkan kepadanya akan membawa kebahagiaan dan tidak tergantikan oleh siapapun. Dalam menghadapi pikiran yang terus berulang tentang seseorang, salah satu langkah terpenting adalah menumbuhkan kesadaran diri atau muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap keadaan. Ketika kita menyadari bahwa Allah selalu melihat hati dan pikiran kita, maka kita akan lebih berhati-hati dalam menyikapi setiap lintasan yang datang. Muraqabah membantu kita mengendalikan diri agar tidak terjebak dalam lambungan yang sia-sia, dan sebaliknya, menjadikan setiap ingatan sebagai sarana introspeksi. Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 16, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Ayat ini menunjukkan betapa dekatnya Allah kepada kita, bahkan lebih dekat dari pikiran yang kita sembunyikan. Maka ketika seseorang hadir dalam pikiranmu, jangan merasa bersalah, tetapi sadarilah bahwa Allah sedang melihat bagaimana engkau mengelola perasaan itu. Jika engkau berusaha menanganinya dengan sabar, ikhlas, dan penuh doa, maka Allah akan menuliskan pahala atas kesabaranmu. Namun jika engkau membiarkan pikiran itu menjerumuskanmu dalam angan-angan yang berlebihan, maka ia bisa menjadi sumber dosa yang halus. Oleh sebab itu, jaga pikiran sebagaimana engkau menjaga amal, karena pikiran yang bersih akan menuntun pada niat yang bersih, dan niat yang bersih akan melahirkan amal yang diridhoi oleh Allah. Dan ketika engkau mampu memahami bahwa setiap pikiran dan perasaan memiliki tujuan spiritual, maka engkau akan lebih tenang dalam menghadapi siapapun yang hadir di hatimu. Tidak ada yang datang tanpa izin Allah, dan tidak ada yang pergi tanpa kehendaknya. Inilah hakikat takdir yang seringkali sulit diterima oleh hati manusia. Kita ingin mempertahankan yang kita sukai,
Padahal Allah mungkin sedang memintamu untuk melepaskannya demi kebaikan yang lebih besar. Kita ingin melupakan sesuatu dengan cepat, padahal Allah ingin engkau belajar bersabar dalam prosesnya. Maka, saat engkau terus memikirkan seseorang, jangan buru-buru menghapusnya, tetapi biarkanlah Allah yang perlahan-lahan menghapus jika memang bukan untukmu. Sambil menunggu, teruslah berdoa dan perbaiki diri. Jadikan waktu ini sebagai kesempatan untuk menumbuhkan keteguhan hati, karena terkadang cinta yang tidak bisa dimiliki adalah cinta yang paling suci, sebab ia mengajarkanmu arti ketulusan yang sebenarnya. Ketika engkau mampu mencintai tanpa memiliki, mendoakan tanpa berharap balasan, dan mengingat seseorang tanpa menghilangkan arah, disitulah engkau telah mencapai kedewasaan spiritual yang sejati. Itulah cinta yang diajarkan oleh Islam, cinta yang menumbuhkan keiman, bukan cinta yang melemahkan. Sebab cinta yang sejati tidak membawa resah, melainkan membawa rasa syukur, karena Allah masih memberi kesempatan untuk merasakan keindahan memberi tanpa harus menggenggam. Setiap manusia pada dasarnya memiliki fitrah untuk mencintai dan dicintai. Namun, cinta yang tidak diarahkan dengan benar dapat menjadi sumber penderitaan yang halus. Ketika engkau terus memikirkan seseorang hingga hatimu tidak lagi tenang, maka sesungguhnya Allah sedang ingin mengingatkan bahwa hatimu telah memberi tempat yang terlalu besar kepada makhluk. Padahal, tempat terbesar di hati hanyalah milik Allah. Tidak ada yang salah dengan mencintai, sebab cinta adalah anugerah yang mulia. Yang salah adalah ketika cinta itu menjauhkanmu dari Allah. Ketika engkau merasa gelisah karena terus memikirkan seseorang, itu bisa jadi tanda bahwa hatimu sedang rindu kepada ketenangan sejati. Ketenangan yang hanya bisa ditemukan dalam kedekatan dengan Sang Pencipta. Maka ubahlah arah cinta itu. Jangan biarkan ia menenggelamkanmu dalam lamunan tanpa arah. Tetapi jadikan ia sebagai bahan bakar untuk semakin mendekat kepada Allah. Katakanlah dalam hati, "Ya Allah, jika perasaan ini datang darimu, maka jadikanlah ia berkah. Namun, jika ini hanya hawa nafsu yang menjerumuskanku, maka jauhkanlah dengan kasih sayangmu." Ketika doa ini diucapkan dengan tulus, perlahan-lahan Allah akan menenangkan hatimu. Ingatlah bahwa cinta yang sejati adalah cinta yang menguatkan iman, bukan cinta yang memenjarakan pikiran. Dan hanya dengan menyerahkan seluruh perasaan kepada Allah, engkau akan menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh siapapun selainnya. Banyak orang berjuang untuk melupakan seseorang, tetapi semakin berusaha justru semakin sulit. Hal ini karena manusia seringkali mencoba melupakan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan menyerahkan kepada Allah. Padahal, melupakan bukan berarti menghapus kenangan, melainkan menata ulang maknanya. Dalam Islam, kita tidak diajarkan untuk memaksa hati, tetapi untuk menenangkan hati dengan zikir dan doa. Ketika seseorang terus hadir dalam pikiranmu, mungkin Allah ingin engkau belajar tentang makna sabar dan tawakal. Sabar bukan berarti tidak merasakan apa-apa, tetapi mampu mengendalikan diri ketika perasaan datang. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menyerahkan hasil akhir sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan yang terbaik. Maka ketika bayangan seseorang datang, ucapkanlah istighfar. Bukan karena pikiran itu dosa, tetapi karena engkau ingin membersihkan hati agar hanya diisi oleh yang diridhoi Allah. Bacalah Astagfirullah wa atubu ilaih dengan kesadaran penuh. Lakukan berulang kali sampai hatimu terasa ringan, karena sesungguhnya istighfar bukan hanya penghapus dosa, tetapi juga penenang jiwa. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 3, "Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubat kepadanya, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu." Maka jadikan setiap lintasan tentang seseorang sebagai pengingat untuk semakin memperbanyak istighfar, agar hati semakin bersih dan damai. Ada kalanya seseorang hadir dalam pikiranmu sebagai bentuk doa yang belum engkau sadari. Mungkin ia sedang membutuhkan pertolongan dan Allah menanamkan ingatannya ke dalam hatimu agar engkau mendoakannya. Inilah salah satu rahasia kasih sayang Allah di antara manusia. Allah menghubungkan hati-hati yang tulus agar saling menguatkan dalam diam. Maka, ketika seseorang datang dalam pikiranmu tanpa alasan, jangan biarkan pikiran itu lewat begitu saja. Ucapkan doa untuknya. Katakan, "Ya Allah, berikanlah kebaikan kepadanya, lindungilah ia dari kesulitan, dan limpahkan rahmat-Mu padanya." Doa semacam ini tidak hanya menenangkan hatimu, tetapi juga membawa pahala yang besar. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di sisinya ada malaikat yang ditugaskan.
Setiap kali ia berdoa untuk saudaranya dengan kebaikan, malaikat itu berkata, "Amin, dan untukmu juga seperti itu." Hadis riwayat Muslim. Maka jika seseorang terus hadir dalam pikiranmu, jangan anggap itu beban, tetapi anggaplah itu kesempatan untuk berbuat kebaikan melalui doa. Dengan begitu, pikiranmu menjadi ladang pahala dan hatimu semakin terhubung dengan kasih sayang Allah. Karena pada akhirnya, cinta yang tertinggi adalah ketika engkau mencintai seseorang bukan untuk dimiliki, tetapi untuk didoakan dalam keheningan semata-mata karena Allah. Setelah semua renungan ini, kita belajar bahwa hati manusia adalah tempat yang paling halus sekaligus paling kuat. Ia bisa menjadi sumber kebahagiaan yang luar biasa atau sumber kegelisahan yang mendalam. Semua tergantung siapa yang menguasainya. Jika hati dipenuhi oleh Allah, maka segala sesuatu akan terasa indah. Namun, jika hati dipenuhi oleh makhluk, maka hidup akan terasa berat. Ketika engkau terus memikirkan seseorang, jadikan itu kesempatan untuk menilai kembali isi hatimu. Jangan jadikan perasaan sebagai alasan untuk menjauh dari Allah, tetapi jadikan perasaan itu sebagai jembatan untuk semakin dekat kepadanya. Karena setiap perasaan yang datang sejatinya adalah panggilan untuk kembali kepada pencipta perasaan itu sendiri. Dalam kehidupan ini, tidak ada pertemuan yang sia-sia. Setiap orang yang datang membawa pesan, dan setiap orang yang pergi meninggalkan pelajaran. Maka jika seseorang terus hadir dalam pikiranmu, mungkin Allah sedang ingin menunjukkan sesuatu yang harus engkau pahami. Pelajaran tentang kesabaran, tentang keikhlasan, tentang cinta yang tulus, atau bahkan tentang melepaskan, semua itu bagian dari proses menjadi hamba yang lebih matang dalam iman. Dan ketika akhirnya engkau mampu menatap seseorang tanpa rasa sakit, mendoakannya tanpa rasa kecewa, disitulah hatimu telah disembuhkan oleh Allah dengan cara yang paling lembut. Sahabat yang dirahmati Allah, dari semua yang telah kita renungkan bersama, semoga engkau memahami bahwa tidak ada pikiran, perasaan, atau cinta yang hadir tanpa izinnya. Ketika seseorang terus hadir dalam pikiranmu, jangan tergesa menilai itu sebagai cinta duniawi, tetapi jadikan ia bahan renungan spiritual. Bisa jadi Allah sedang mengujimu atau sedang ingin menguatkan hatimu. Semua tergantung bagaimana engkau menanggapinya. Jika engkau menanggapinya dengan doa, maka pikiran itu menjadi berkah. Jika engkau menanggapinya dengan kelalaian, maka ia bisa menjadi ujian. Hati adalah amanah yang harus dijaga, karena dari situlah sumber segala kebaikan dan keburukan muncul. Maka jagalah hatimu dengan zikir yang tidak pernah putus, agar Allah senantiasa menuntun arah cinta dan pikiranmu. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan pembahasan ini dengan hati yang terbuka. Semoga setiap kalimat yang tertulis di sini menjadi cahaya bagi perjalanan spiritualmu. Dan sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ARS Pandangan Hidup, tinggalkan komentar dan bagikan video ini agar lebih banyak hati yang tercerahkan. Karena dengan berbagi ilmu dan kebaikan, kita sedang menebar cahaya ke dalam hati sesama. Semoga Allah selalu menjaga hati kita, menenangkan pikiran kita, dan mengarahkan cinta kita hanya kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin.